asik nonton di Misbar. Selamat datang kembali semuanya. Hari ini saya akan merekap film horor Indonesia tahun 2006 yang berjudul Kuntilanak. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta dukungan dari Anda untuk like dan komen pada video ini karena itu akan membantu kami untuk terus berkembang. Pada awal film, kita melihat seorang gadis bernama Samantha melakukan sebuah ritual di mana ia memotong rambutnya dengan gunting, tetapi tiba-tiba ia terbangun dan ternyata itu hanya mimpi buruk. Ia kemudian menelepon pacarnya, Agung, dan dia bertanya apakah dia bermimpi buruk lagi? Tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sam langsung memutuskan panggilannya. Ayah tirinya kemudian mengetuk pintunya dan memintanya untuk pergi bersamanya karena ibunya sudah meninggal dan Sam tidak lagi menganggapnya sebagai ayahnya. Sam meninggalkan rumah dan memutuskan untuk tinggal di sebuah asrama. Ketika tiba di sana, ia menanyakan alamat asrama kepada penduduk setempat, dan salah satunya mengatakan bahwa itu berada di pinggiran di dekat pemakaman, dan dia harus meminta izin saat melewati pohon keramat. Karena Sam tidak percaya dengan semua itu, dia mengabaikan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika ia tiba di asrama, ia melihat bahwa bangunan itu sangat tua. Di sana ia bertemu dengan pengelola asrama, Ibu Yanti, yang membawanya masuk ke dalam asrama dan memberitahunya bahwa kamar laki-laki berada di lantai dasar. Sam melihat beberapa foto di dinding sana, dan Yanti memberitahunya bahwa tempat ini dulunya adalah pabrik batik Mangkujiwo dan dahulunya terlihat seperti ini. Dan anak-anak pemiliknya serta seorang putri pernah tinggal di sana. Kemudian Ibu Yanti menunjukkan lukisan Sukma Mangkujiwo dan memberitahunya bahwa dia adalah cicit dari Panembahan Wiryo Cakti Mangkujiwo. Dia kemudian menanyakan apakah Samantha sering berdoa, tetapi Sam tidak mengatakan apa-apa. Kemudian seorang gadis bernama Dinda datang dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah tinggal lama di sini dan dia terlalu nyaman sehingga sekarang ia tidak bisa pergi. Yanti kemudian memberitahunya bahwa sang pemilik telah menutup lantai 2 sejak lama, jadi ia sebaiknya jangan mencoba masuk ke sana. Yanti kemudian membawanya ke kamarnya dan memberitahunya bahwa kamar ini sengaja dibuat lebih besar dari kamar-kamar lainnya, tetapi harganya sama. Sam melihat cermin antik di dalam kamar itu, dan Yanti memberitahunya bahwa itu adalah cermin Mangkujiwo dan tidak semua kamar memiliki cermin itu. Di sini, Sam mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat pohon angker di dekat pemakaman itu, dan Yanti mengatakan kepadanya agar tidak percaya pada apa yang dikatakan orang-orang di sekitar sana. Beberapa orang bodoh bahkan menyebutnya pohon kuntilanak. Kuntilanak adalah mitos dari zaman orang tuanya dan neneknya dulu yang sering menakut-nakuti dia dengan mengatakan bahwa jika ia pulang terlambat, kuntilanak akan menculiknya. Ia memberitahunya jika suaranya terdengar dekat dengan mereka, artinya ia masih jauh, tetapi jika suaranya semakin redup, itu artinya ia sudah dekat denganmu. Dia kemudian mengatakan kepadanya ada mantra untuk memanggil kuntilanak dan mulai menyanyikan Lingsir Wengi. Sam merasa tidak nyaman mendengar mantra itu dan ia mulai pusing. Yanti bertanya mengapa ia berperilaku seperti melihat hantu, dan mengatakan bahwa hanya orang yang memiliki karunia khusus yang bisa memanggil kuntilanak. Pada malam hari, Sam dalam perjalanan untuk bertemu Agung ketika seorang anak memberitahunya bahwa ada orang yang sedang mencarinya, lalu kemudian ibunya memanggilnya untuk pulang. Sam kemudian bertemu dengan Agung dan menceritakan tentang mimpinya, tempat itu gelap, dan ada sesuatu yang membakarnya. Ada piring, batu, dan sepasang gunting di depannya. Agung mengatakan bahwa warna hitam berkaitan dengan rasa takut dan kecemasan, dan Sam memberitahunya bahwa orang-orang di dekat asramanya mengatakan bahwa ada kuntilanak di pohon itu. Ketika Agung datang untuk mengantarnya pulang ke asrama, ia memintanya untuk tidak melihat ke arah pohon itu. Namun, ketika ia kembali melewati pemakaman, kita melihat seseorang duduk di atas batang pohon itu, dan Agung merasakan sesuatu yang aneh di bawahnya. Ia kemudian melihat bahwa ada genteng yang rusak di sana, dan ketika diperiksa, ia menemukan beberapa simbol di atasnya, dan ia membawa genteng itu pergi. Kemudian malam itu, Sam terbangun mendengar Lingsir Wengi, sehingga ia merasa ketakutan. Pada keesokan harinya, Sam membayar sewa bulanan kepada Yanti, dan Yanti memberitahunya agar tidak meletakkan kursi ini menghadap sudut karena membawa nasib buruk. Sementara itu, Agung menunjukkan genteng itu kepada temannya Iwang, yang memberitahunya bahwa itu bisa menjadi gambar akar yang berkaitan dengan pohon, dan bertanya apakah ada pohon di dekatnya. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari pohon besar yang dikelilingi pagar di tengah-tengah pemakaman. Dia juga memberitahunya bahwa asrama itu dimiliki oleh keluarga Mangkujiwo. Ibu Iwang kaget mendengar ini dan mengatakan kepada Agung bahwa itu adalah kultus kuno yang bersifat setan, dan sejauh yang ia tahu,
kultus itu sudah diberantas oleh penduduk setempat dan pihak keamanan. Iwang kemudian memberitahu Agung bahwa kuntilanak tinggal di pohon, dan Agung mengatakan bahwa orang-orang juga mengatakan ada kuntilanak di sana. Iwang menunjukkan kepadanya sebuah gambar dan mengatakan bahwa sosok kuntilanak itu setengah manusia setengah kuda. Ada banyak kuntilanak di Sumatera dan Kalimantan, dan beberapa memiliki anak dan beberapa ada yang menculik bayi. Di Jawa Timur, orang menggunakan mereka untuk menjadi kaya. Kuntilanak tinggal di pohon, tetapi jika ingin keluar ke dunia manusia, mereka menggunakan lemari atau benda antik. Sekarang Agung berpikir bahwa jika benar ada kuntilanak di asrama Sam, maka dari mana kuntilanak keluar? Sementara itu, Sam sedang dalam perjalanan untuk bertemu Agung ketika ia memperhatikan bahwa dompetnya tidak ada di dalam tasnya. Baru kemudian ia melihat bahwa dompetnya tergeletak di bawah kursi, dan ketika ia mengambilnya, ia secara tidak sengaja memutar kursinya ke arah sudut. Malam itu, ia terbangun mendengar beberapa suara, dan ketika ia bangun, ia ketakutan melihat kuntilanak duduk di kursi itu sedang menyisir rambutnya. Kemudian tiba-tiba ia terbangun dan melihat bahwa tidak ada siapa-siapa di atas kursi, namun ia menemukan rambut di atas kursi dan segera memutar kursi itu. Kemudian ia mendengar beberapa musik dari kamar sebelah, dan ketika ia pergi ke sana, ia menemukan bahwa Mawar memasukkan pacarnya ke dalam kamarnya. Mawar mulai berteriak padanya, sehingga Sam mulai pergi dengan diam-diam, tetapi Mawar mengancamnya bahwa ia baru di sini jadi tidak perlu sok pintar. Tiba-tiba Sam masuk ke alam bawah sadar dan mulai menyanyikan Lingsir Wengi. Mawar sedikit takut melihat ini dan tangannya mulai gemetar. Sam menatapnya dengan marah, menyebabkan Mawar menjatuhkan gunting dan hidungnya mulai berdarah. Kemudian pacarnya keluar dari kamar, dan kemudian Dinda juga datang dan memintanya untuk pergi dari sana bersama pacarnya. Sam kemudian bergegas ke kamar mandi dan muntah, dia ketakutan ketika melihat belatung di tangannya. Kemudian malam itu, kita melihat kuntilanak keluar dari cermin itu, dan saat ia keluar, Sam tiba-tiba terbangun. Ia kemudian menemukan beberapa paku di kamarnya, dan bekas goresan di pintunya. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia menemukan gunting di sana. Ia mengikuti kuntilanak ke lantai bawah dan melihat seseorang berlari sangat cepat melewati pemakaman. Kemudian kita melihat Mawar dan pacarnya di sebuah motel, si pria mengambil uang dari tasnya dan mengatakan bahwa ia akan membeli anggur merah. Mawar memintanya untuk tidak meninggalkannya sendirian karena ia takut, dan kemudian ia mendengar seseorang tertawa dari jauh. Tetapi pria itu tidak percaya padanya dan pergi dari sana. Sekarang ketika ia duduk di tempat tidur, kita melihat kuntilanak duduk di belakangnya, tetapi ia menghilang seketika. Mawar ketakutan, dan kemudian kipas di kamarnya menyala secara otomatis dan jatuh menimpa lehernya. Keesokan paginya, Sam menemukan bekas luka di lehernya. Kemudian, Agung melihat berita tentang Mawar bahwa tubuhnya ditemukan dengan kepala yang diputar ke belakang. Dan ia terakhir kali dilihat masih hidup di asramanya di pinggiran Jakarta. Sementara itu, di kamar Dinda, Sam mengatakan kepadanya bahwa kemarin ia berharap Mawar akan mati. Dinda menunjukkan karyanya kepada Sam, tetapi Sam memperhatikan cermin antik yang sama di kamarnya, dan Dinda mengatakan bahwa hanya ada 4 cermin. Di sini, kamarnya, kamar Ratih, dan satu lagi mungkin berada di lantai 2. Agung kemudian datang untuk bertemu dengannya, dan Sam memperhatikan beberapa sesajen di depan foto Sukma. Agung memberitahunya bahwa ia mendengar berita itu, dan Sam mengatakan bahwa untunglah itu tidak terjadi di sini. Kemudian ia memperkenalkan Dinda ke Agung, dan ia mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjaga pacarnya. Kemudian, Iwang memberitahu Agung bahwa ada sesuatu yang salah dengan asrama pacarnya. Kemudian ia menunjukkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa ada orang dibunuh oleh kuntilanak, dan kepalanya diputar ke belakang. Malam itu, saya mencoba melihat ke lantai 2, dan ia melihat sebuah gambaran kuntilanak di sana. Tiba-tiba Alfon datang dan ia ketakutan, dan ia mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Namun, sesuatu terjadi pada Sam, dan ia mulai menyanyikan Lingsir Wengi. Alfon mulai merasa pusing dan Sam marah-marah menuju ke arahnya, dan kemudian hidungnya juga berdarah. Kemudian ia ketakutan dan lari dari sana. Sam kemudian pergi ke kamar mandi dan muntah ulat lagi. Sementara itu, Dinda memperhatikan cermin di kamarnya bergerak, dan kita melihat kuntilanak keluar dari dalamnya. Di sisi lain, Alfon memperhatikan bayangannya di cermin yang tersenyum dengan aneh, sehingga ia ketakutan, dan ketika ia pergi memberitahu teman-temannya tentang itu, semua temannya tersenyum padanya, sehingga ia lari dari asrama. Di sini Dinda datang ke kamar Sam dan menanyakan apakah ia mendengar suara aneh dari kamarnya. Namun, ia menemukan bahwa Sam dalam keadaan seperti kesurupan. Kemudian kita melihat kuntilanak mengejar Alfon dengan kecepatan mobilnya, dan kemudian ia menyerangnya, menyebabkan mobilnya menabrak tiang.
Keesokan harinya, Sukma mengunjungi pemakaman, dan kita melihat dia berbicara dengan pohon sebelum pergi ke asrama. Kemudian kita melihat dia bersama Yanti, yang memberitahunya bahwa awalnya ia tidak yakin, tetapi kemudian ketika ada korban kedua. Sukma bertanya mengapa ia mengucapkan Durmo itu, yang membuat Yanti meminta maaf. Sukma mengatakan bahwa itu takdir bahwa Durmo tersebut memilihnya, dan ia ingin bertemu dengan anak itu. Sementara itu, Sam mendengar bahwa Alphonse meninggal, dan kepalanya diputar ke belakang, dan ia berpikir apakah itu karena dirinya. Kemudian, Sukma bertemu dengan Sam, dan ia bertanya mengapa ia mengenakan syal pada hari yang panas seperti ini. Baru kemudian Agung datang dan Sam lari ke arahnya. Agung bertanya kepada Sukma siapa dirinya, yang membuat Sukma mengatakan kepadanya bahwa ia tidak membutuhkan orang yang lemah seperti dia. Kemudian kita melihat mereka bersama Iwang, yang bertanya apakah ia merasa kedinginan setelah memiliki mimpi itu. Karena jika ia merasa kedinginan setelah mimpi, itu berarti ada sesuatu yang keluar. Tetapi jika ia merasa panas, ada sesuatu yang masuk. Agung menilai semua ini tidak masuk akal dan memanggil Iwang ke samping dan memintanya untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sementara itu, Sam memeriksa bukunya, dan menemukan gambar kuntilanak di dalamnya, dengan tulisan yang kuat akan menjadi penjaga tertulis di atasnya, dan saat ia membacanya, buku itu tertutup sendiri. Sam bangkit dan pergi dari sana, mengatakan bahwa ia memiliki kelas kuliah. Agung mengejarnya dan memintanya untuk tidak tersinggung oleh pertanyaan-pertanyaan Iwang. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia selalu merasa bersalah, tetapi ia bertanya padanya apa yang salah dengannya. Ia marah dan mengatakan bahwa ia semakin menjauh darinya dan Sam mengatakan ketika ia membutuhkannya, ia tidak yakin di mana Agung berada. Ia tahu ibunya sedang sakit, tetapi Agung masih memilih pergi keluar dengan teman-temannya. Agung memintanya untuk memaafkannya, tetapi Sam bertanya kepadanya di mana ia berada ketika ibunya meninggal. Kemudian Sam mulai pergi dari sana, dan ketika Agung mencoba menghentikannya, ia marah dan memintanya untuk meninggalkannya sendirian, dan kemudian sesuatu terjadi pada dirinya. Ia mulai menyanyikan Lingsir Wengi, dan Agung ketakutan melihat ini. Ia mulai merasa pusing dan hidungnya mulai berdarah, dan kemudian ia lari dari sana. Keesokan harinya, ia mendapat telepon dari Ibu Agung, yang memberitahunya bahwa Agung belum pulang ke rumah. Sam mencoba menelponnya, tetapi nomornya tidak bisa dihubungi. Kemudian, Dinda memberitahunya bahwa mungkin ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Sam mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan seperti itu. Saat malam tiba, Sam mendengar Agung memanggil namanya dan meminta bantuan. Ia keluar mencari Agung, dan lampu gedung mulai berkedip. Kemudian ia pergi ke lantai 2, tetapi kemudian Yanti datang dan memberitahunya bahwa ia sudah mengatakan padanya untuk tidak membuka pintu itu, dan memintanya untuk kembali ke kamarnya. Kemudian, Dinda menyarankannya untuk memeriksa rumah sakit juga. Sam mengatakan bahwa ia sudah melakukannya, tetapi ia tidak ada di sana. Kemudian Sam bangkit dan bertanya apakah ia menyukai pacarnya, yang membuatnya terkejut dan bertanya apa yang salah dengannya. Kemudian sesuatu terjadi pada Sam, dan ia mulai menyanyikan Lingsir Wengi. Tidak lama kemudian, hidung Dinda mulai berdarah, dan Sam memintanya pergi, memberitahunya bahwa ia dalam bahaya. Sekarang ketika Dinda pergi ke kamar mandi, ia mendengar seseorang tertawa, tetapi ia mengabaikannya dan masuk ke kamar mandi. Namun, ketika ia sedang mandi, tiba-tiba kuntilanak menyerangnya, sehingga kepalanya menabrak tembok dan ia meninggal. Kematian Dinda menciptakan kepanikan di asrama dan semua anak-anak mulai meninggalkan asrama. Salah satu gadis datang kepada Sam dan bertanya mengapa ia masih di sini. Dan Sam mengatakan bahwa Agung ada di sini dan ia akan mencarinya. Kemudian, Sam mendengar Agung menangis meminta pertolongan, dan ketika ia turun tangga, ia menemukan jejak darah menuju lantai 2. Ia merusak kuncinya dan masuk ke lantai itu, di mana ia menemukan banyak benda aneh terkait ilmu sihir, dan juga Agung duduk di sudut terlihat terluka dan berlumuran darah. Sam mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi, tetapi ia takut padanya. Sam mencoba membawanya pergi dari sana, tetapi mereka menemukan Sukma di luar. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia sudah memberitahunya untuk menjauh dari manusia yang lemah. Selama beberapa dekade, dinasti Mangkujiwo menggunakan kuntilanak untuk menjadi kaya. Di rumah ini, mereka memberikan korban manusia, sehingga kuntilanak akan tetap berada di bawah komandonya. Semua orang meninggal dalam kebakaran, dan itu adalah akhir dari garis keturunan Mangkujiwo. Ia tidak memiliki anak, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan mantra untuk memanggil kuntilanak, tetapi Sam memiliki bakat itu. Kekuatan ini dapat memenuhi semua keinginannya. Sukma berbisik sesuatu pada telinganya dan mengambil alih kendali atas dirinya. Agung mencoba menghentikannya agar menjauh dari Sukma, tetapi ia ketakutan melihat bahwa Sam telah kerasukan, dan ia mulai menyanyikan Lingsir Wengi lagi.
Ia memintanya untuk melawannya, dan setelah beberapa saat, Sam pingsan. Setelah itu, ia menjadi normal dan mulai pergi dari sana dengan Agung, tetapi Sukma mulai mengikutinya. Sukma kemudian membunuh Agung dan memberitahu Sam bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa ia memiliki bakat, dan jika ia membiarkannya mengajarinya, ia akan mendapatkan banyak kekayaan. Sam mengatakan bahwa ia tidak akan membawa warisan mantra kuntilanak, dan ia akan melaporkan aktivitasnya di sini. Hal ini membuat Sukma marah, dan ia mulai menyanyikan Lingsir Wengi. Sekarang Sam tidak mengerti apa-apa dan ia juga mulai bernyanyi. Lalu hidung Sukma mulai berdarah. Sukma mulai memohon agar mengampuni nyawanya, mengatakan bahwa ia tidak ingin mati, dan memintanya untuk memecahkan semua cermin, karena kuntilanak keluar dari sana. Sam pergi ke kamarnya untuk memecahkan cermin. Namun tiba-tiba lampu padam dan cermin mulai bergetar. Kemudian ia ketakutan melihat kuntilanak keluar dari cermin dan mulai mendapatkan visi yang selalu ia impikan. Sam memecahkan kaca dengan melempar gunting. Kemudian ia bergegas ke kamar Dinda dan memecahkan cermin dengan batu. Setelah itu, ia melemparkan piring pada cermin ketiga dan memecahkannya. Tetapi baru kemudian ia ingat bahwa ada 4 cermin. Ia berlari ke lantai 2 untuk memecahkan cermin terakhir, tetapi saat itu kuntilanak telah keluar dari cermin. Sam ketakutan melihatnya, tetapi kemudian kuntilanak menghilang dari sana. Kemudian Sam melihat Sukma di sana, dan ia mulai memintanya untuk membantunya, tetapi dari belakang, kuntilanak membunuhnya dengan memutar lehernya. Kemudian kuntilanak muncul di depan Sam, dan bersama dengannya, ia juga memiliki 2 anak perempuan. Melihat hal itu, Sam terkejut. Mereka berdua datang kepada Sam dan mulai bermain dengannya, dan membawanya di depan cermin. Sam berhasil melarikan diri dari sana, tetapi kemudian kuntilanak mulai mendekatinya dan menangkapnya dengan mencekik lehernya. Agung memintanya untuk kuat, dan Sam mulai menyanyikan mantra bahwa yang kuat akan menjadi penjaga. Hal ini membuat kuntilanak mundur, dan ia kembali ke cermin. Beberapa hari kemudian, Agung datang ke asrama untuk menemui Sam. Ia bertanya kepadanya bahwa ia telah menemukan asrama murah untuknya, jadi mengapa ia masih tinggal di sini. Sam memberitahunya bahwa udaranya bagus di sini, dan kemudian ia mulai meneruskan menyanyikan Lingsir Wengi, yang membuat Agung terkejut melihatnya. Pada akhir film, kita melihat bahwa 1 cermin masih tersisa, yang berarti kuntilanak sekarang berada di bawah kendali Sam dan ia akan melanjutkan warisan ini. Silahkan like dan subscribe channel saya dan klik ikon lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton.